Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 6 yang soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran materi hari ini, bagi kalian yang baru tiba dan baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ibu. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sebelumnya pada pembahasan pekan kemarin kita telah membahas makna dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita juga sudah melihat sekilas ternyata zaman-zaman penjajahan yang pernah menjajah di negara kita ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang upaya mempertahankan. Setelah merdeka, ternyata masih ada upaya lagi, usaha lagi, perjuangan lagi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, bahwa setelah proklamasi, seharusnya kan bangsa Indonesia memang telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun ternyata kenyataan yang terjadi itu tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, mengapa? Karena ternyata masih terdapat gangguan dari bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air, dan kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 hingga 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Yuk kita simak berikut ini peristiwa yang terjadi sebagai upaya perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, di sini kita akan membahas pertempuran Surabaya. Pasca proklamasi kemerdekaan, para pemuda Surabaya berhasil memperoleh senjata dari tentara Jepang. Selain itu, gerakan pemuda juga diorganisir sedemikian rupa sehingga mereka siap menghadapi berbagai ancaman yang datang dari manapun. Dan ternyata benar, pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tiba di Surabaya dengan tentara pasukannya, yaitu Brigade 49 dari Divisi 23 yang berkekuatan sekitar 5.000 tentara. Wah, besar juga ya, 5.000 tentara. Nah, kedatangan mereka ini alasannya adalah untuk melucuti tawanan perang. Namun ternyata kenyataannya berbeda. Tentara sekutu melakukan penyerangan di penjara Kalisosok dan berusaha melepaskan tawanan perang Belanda. Sekutu pun kemudian
berupaya menduduki tempat-tempat penting di Surabaya. Mereka juga memberi perintah melalui pamflet yang disebarkan dari pesawat udara agar rakyat menyerahkan senjata yang direbut dari tentara Jepang. Tentunya rakyat tidak mematuhi perintah tersebut dan justru melakukan perlawanan. Sehingga tanggal 27 sampai 29 Oktober terjadi kontak senjata, atau dengan kata lain terjadi pertempuran antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dan rakyat Surabaya melakukan serangan total yakni pada tanggal 28 Oktober 1945, tepatnya pada pukul 4:30 pagi. Rakyat Surabaya melakukan penyerangan kepada pos pertahanan sekutu. Dan mereka menyerang sebanyak 8 pos pertahanan sekutu. Setelah digempur secara total, tentara sekutu yang saat itu tidak siap bertempur akhirnya mengibarkan bendera putih dan memohon untuk dilakukan perundingan. Sehingga pada tanggal 30 Oktober, akhirnya Presiden Soekarno pun datang ke Surabaya untuk melakukan perundingan dengan Jenderal Malabi. Dengan hasil yang didapat yaitu akan diadakan gencatan senjata. Pasca atau setelah Presiden dan rombongan kembali ke Jakarta, ternyata walaupun sudah diumumkan diadakan gencatan senjata, di beberapa tempat masih terjadi pertempuran. Dan akhirnya terjadi peristiwa yaitu tewasnya Jenderal Malabi. Yang walaupun pada saat itu tidak diketahui ya Jenderal Malabi ini tewas karena apa, alasannya karena apa, ya. Tapi hal ini dimanfaatkan ternyata oleh Belanda dan oleh sekutu. Ya, mereka akhirnya menyatakan bahwa pihak Indonesia lah yang telah melanggar gencatan senjata dan secara licik membunuh Jenderal Malabi. Dan akhirnya dengan tuduhan tersebut, Inggris pun memperoleh alasan ya untuk memenuhi perjanjian kerjasama dengan Belanda, yaitu membersihkan kekuatan bersenjata Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Mendapatkan ultimatum seperti itu, para pemuda yang sudah siap siaga membuat pertahanan di dalam kota. Dan tentunya Komandan Pertahanan Kota akhirnya mengundang semua unsur kekuatan rakyat yang terdiri dari Komandan PKR, PRI, BPRI, tentara pelajar, dan sebagainya untuk ikut bergabung untuk berkumpul di markas Pregolan 4. Dan tentunya para pemimpin akhirnya melapor dan berunding ya saat itu. Dan akhirnya mengumumkan hasil perundingannya melalui radio, yakni menyatakan menolak ultimatum Inggris. Sebelum waktu ultimatum habis, ternyata kota Surabaya saat itu telah dibagi menjadi 3 sektor pertahanan. Dan saat itu, ya, melalui radio, ya, radio perlawanan yang dipimpin oleh Bung Tomo itu berpidato yang menyebabkan semangat juang para pemuda bangkit lagi. Ya. Jadi Bung Tomo melakukan pidato melalui radio yang membakar semangat juang rakyat Surabaya.
Siaran ini dipancarkan dari Jalan Mawar nomor 4. Dan pada tanggal 10 November terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, yaitu pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, maupun udara. Dan pada tanggal 10 November inilah akhirnya diperingati oleh bangsa Indonesia kita ini, yaitu sebagai Hari Pahlawan. Ya, itulah tadi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui adanya pertempuran di wilayah Surabaya. Selanjutnya, kita akan masuk ke upaya mempertahankan kemerdekaan RI yang kedua, yaitu adanya pertempuran Medan Area. Ya, pertempuran ini terjadi ya pada awalnya itu pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan. Dan tentunya diboncengi oleh NICA. NICA ini singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration. Tentara sekutu yang dibonceng oleh NICA ini datang, yang dipersiapkan tentunya untuk mengambil alih pemerintahan. Ya, awalnya pemerintah Indonesia yang di Sumatera ini menyambut baik ya kedatangan AFNI yang diboncengi oleh NICA. Bahkan pemerintah Indonesia memperbolehkan tentara AFNI, yaitu tentara NICA, untuk menempati beberapa hotel di kota Medan. Hal ini dilakukan tentunya untuk menghormati tugas AFNI yang mengurus tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Namun ternyata setelah melaksanakan tugasnya untuk melepaskan tahanan perang, ternyata timbul konflik antara para pemuda Sumatera dengan bekas tawanan Jepang. Sikap sombong bekas tawanan ini menjadi pemicu timbulnya konflik ini. Dan insiden pertama itu terjadi di sebuah hotel yang terletak di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober. Di mana insiden ini diawali oleh seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dikenakan oleh seorang pemuda. Nah, akhirnya hotel tersebut diserang dan dirusak. Dan pada tanggal 13 ini akhirnya pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan NICA dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan sekutu. Insiden di hotel tersebut memakan banyak korban tentunya ya. Dan saat itulah pihak sekutu melancarkan aksinya untuk melemahkan kekuatan para pejuang Indonesia. Sekutu melakukan intimidasi seperti yang dilakukan di pertempuran Surabaya. Jadi menyebarkan pamflet ya yang berisikan bahwa bangsa Indonesia harus menyerahkan senjata mereka kepada sekutu. Selain itu juga ada usaha juga yang lain yang dilakukan oleh sekutu untuk mengambil alih lagi ya bangsa kita, yaitu dengan memasang papan ya yang bertuliskan fix
boundaries Medan area, yang artinya batas resmi wilayah Medan di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Sejak saat itulah Medan area menjadi terkenal. Dan tentunya tindakan ini tindakan sekutu dan nikah ini merupakan tindakan pelanggaran kedaulatan yang akhirnya kemudian memicu amarah rakyat Sumatera Utara. Ya, para pemuda tentunya tidak tinggal diam. Mereka kemudian membalas aksi-aksi dari sekutu dan nikah, sehingga konflik pun tidak bisa dihindari. Dan pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan nikah akhirnya melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Mereka berusaha untuk menghancurkan kamp konsentrasi Tentara Keamanan Rakyat di Trepes. Namun ternyata usaha tersebut berhasil digagalkan oleh para pemuda bangsa Indonesia tentunya. Bahkan para pemuda Indonesia berhasil menghancurkan beberapa truk sekutu dan menculik seorang perwira Inggris. Puncaknya sampai akhirnya terjadi pada bulan April 1946. Saat itu sekutu berhasil menduduki kota Medan. Karena pada saat itu pasukan Indonesia tidak memiliki satu komando dan pasukan Indonesia kesulitan untuk melakukan serangan yang efektif kepada wilayah-wilayah yang diduduki oleh sekutu dan nikah. Dan untuk melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, dan komandan ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan hingga hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat. Ya, inilah usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi di daerah Medan. Selanjutnya kita bisa lihat pertempuran yang terjadi di Ambarawa. Ya, selanjutnya kita bisa lihat yaitu pertempuran Ambarawa. Ya, pertempuran Ambarawa itu dimulai ketika pada tanggal 20 Oktober 1945 tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang. Nah, tentara sekutu ini tentunya kedatangannya dibonceng oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Kedatangannya memiliki tujuan atau maksud yaitu mengurus tawanan bekas pasukan Belanda di Semarang atau tawanan bekas perang. Namun ketika pasukan sekutu dan nikah telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan, ternyata para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga akhirnya menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Akibatnya pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA atau pasukan sekutu.
Pertempuran ini atau insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan adanya perundingan dan memperoleh kesepakatan. Ternyata namun pihak sekutu mengingkari janji atau perundingan atau kesepakatannya tersebut, sehingga pada tanggal 23 November sampai tanggal 11 Desember di Ambarawa terjadi pertempuran yang sangat besar antara TKR dan sekutu. Ya, pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman pun langsung memimpin pasukan dengan menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember, pertempuran akhirnya berakhir. Dengan hasil Indonesia berhasil memenangkan pertempuran, yakni merebut Ambarawa, dan sekutu berhasil dibuat mundur. Tentunya kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Dan kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartini. Inilah upaya mempertahankan kemerdekaan RI yang terjadi di Ambarawa. Selanjutnya ada Bandung Lautan Api atau peristiwa Bandung Lautan Api. Ya, peristiwa ini merupakan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung. Awal mulanya yaitu setelah berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di kota Bandung, rakyat perlahan-lahan berupaya mengambil alih kantor pemerintahan di Bandung dari tangan sekutu. Awalnya, sekutu berhasil menguasai Bandung bagian utara setelah mendapat perlawanan dari TKR yang kemudian berubah nama menjadi TRI melalui ultimatum pertama yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 1945. Namun, pada tanggal 23 Maret, ternyata sekutu mengeluarkan ultimatum kedua, yaitu untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Jadi setelah menguasai Bandung bagian utara, mereka juga ingin menguasai Bandung bagian selatan, jadi mengeluarkan ultimatum lagi. TRI berunding bersama rakyat dan menyetujui akhirnya untuk mengosongkan Bandung bagian selatan demi menghindari terjadinya pertumpahan darah. Sehingga mereka berencana untuk meninggalkan Bandung, namun tentunya mereka tidak ingin sekutu dapat menguasai Bandung bagian selatan secara utuh. Jadi tidak ingin kejadian pada Bandung bagian utara terjadi juga pada Bandung bagian selatan. Maka akhirnya warga Bandung atau rakyat Bandung berinisiatif sebelum meninggalkan Bandung bagian selatan, TRI bersama rakyat membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Ya, karena itulah peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api, karena terjadinya kebakaran besar. Dan kejadian ini terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Ya, dalam waktu 7 jam, sekitar 200
penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Ya, tujuan dari membakar atau membumi hanguskannya, hal ini tentunya dilakukan untuk mencegah ya tentara sekutu dan tentara Nika Belanda ya untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, akhirnya tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Dan pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, ternyata gugur ya tokoh pahlawan kita, yaitu Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia yang terjun dalam misi untuk menghanguskan atau menghancurkan gudang amunisi tersebut. Dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Dari tadi kita sudah ya melihat peristiwa pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, Ambarawa, bahkan sampai Bandung Lautan Api. Maka apa sih makna yang dapat kita ambil atau yang tercermin dari upaya mempertahankan kemerdekaan ini? Ya, tentunya setelah mengetahui sejarah Indonesia dan perjuangannya, maka hal ini kita bisa membuat lebih menghargai lagi berbagai upaya yang sudah dilakukan. Karena kita tahu ya, ternyata perjuangannya memang butuh pengorbanan. Saat itu ketika belum merdeka, bahkan setelah proklamasi, ternyata masih butuh perjuangan. Sehingga hal ini membuat kita akan lebih menghargai lagi ya, dan berusaha untuk selalu mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Dan tentunya di zaman sekarang ini, khususnya bagi kita yang pelajar, cara kita untuk menghargai dan berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih adalah dengan rajin belajar. Ya, agar kita menjadi generasi yang tidak bisa dibodohi, yang tidak bisa diperalat, tetapi generasi yang cerdas, yang hebat dan sukses. Ya, yang bisa mempertahankan kemerdekaan kita ini. Dan tentunya makna lain yang bisa kita petik ya dari peristiwa yang tadi kita bahas, yaitu tidak boleh menyerah. Jadi sesulit apapun tantangan yang menghadang, rintangan yang ada di depan kita, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin dan jangan menyerah. Contoh, ketika kita belajar, kita ada pelajaran yang tidak dimengerti, maka itu sebagai tantangan. Jadi jangan malah kita berhenti belajar, malas belajar karena ada tantangan yang kalian perlu lewati, yaitu kesulitan itu. Gitu ya. Jadi jangan mudah menyerah. Para pahlawan kita saja tadi kita sudah lihat ya, butuh perjuangan. Setelah proklamasi pun masih butuh perjuangan, masih ada pertempuran sampai akhirnya kemerdekaan Indonesia bisa diraih. Sampai sekarang akhirnya kita bisa berada di zaman yang sudah merdeka dan tidak perlu perang senjata lagi. Maka belajar pun itu merupakan salah satu upaya kita mempertahankan. Maka jangan sampai ketika ada rintangan atau kesulitan dalam belajar, kalian malah menyerah. Ya. Kita lihat lagi, para pejuang saja tidak mudah menyerah, maka kita juga tidak boleh mudah menyerah. Ya, tentunya memang makna juga yang bisa kita ambil, selain dari kita berjuang semaksimal mungkin, dari kita berusaha semaksimal mungkin, tidak mudah menyerah, tentunya sambil diiringi dengan doa-doa kita ya. Karena memang
seperti yang terdapat dalam undang-undang bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah yang Maha Esa. Ya, jadi kembali lagi memang diiringi dengan adanya doa. Selain itu juga makna dari yang kita bisa ambil, ya kita petik dari peristiwa-peristiwa sejarah itu adalah adanya persatuan. Jadi kita harus menumbuhkan persatuan, tidak boleh memandang sebelah mata orang, dan kita harus bersatu. Ya, alhamdulillah selesai sudah paparan materi hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Dan sebagai tambahan wawasan buat kalian juga, tentunya kalian harus banyak-banyak membaca ya sejarah-sejarah tentang kemerdekaan Indonesia ini, sehingga kita akan menambah wawasan kita. Tentunya kita akan lebih tahu ya sejarah Indonesia, dan kita bisa lebih memaknainya lagi gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa memaknainya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan di akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.